jari-jarinya kita elbow-nya melengkung ya. Jadi jari-jarinya tadi 100 mili ya. Untuk menggambarkan pelengkungan ini kalian bisa menggunakan apa rounded ya, rounded. Nah, ini dia rounded ya. Create rounded corner ini di space claim ya. Nah, ini kalian ambil itu jari-jarinya berapa? 150, terlalu kecil ya. Nah, kita ganti aja ya. Kita ambil aja 300 aja ya. 300 mili ya jari-jarinya. Biar enak ya. Nah, ini ya. Jadi ini kita ganti aja. Jangan 100 mili ya. Tapi 300 jari-jarinya. Kalau 100 terlalu kecil tadi. Nah, ini ya. Ini 300 ya. 300 mili ya. Oke. Ini udah jadi ya. Nah, tinggal kita sweep ini. Anda tinggal sweep saja atau kalau kalau dalam page frame itu namanya di pull, kalau di dalam SolidWorks itu extrude ya. Nah, kita pull kalau di page frame ini ya. Ini dari sini kemudian kita sweep ini, kita pakai sweep ini ya, sweep ini alurnya adalah ini sampai sini, kemudian sampai sini ya, untuk ke atas ini ya. Kemudian nanti baru kita pull ya, pakai ini. Nah, ini. Nah, nanti dia akan membuat sendiri ya. Jadi pipanya seperti ini udah jadi ya. Oke, udah ya. Nah, ini jadi pipa elbow-nya itu ya. Simpel ya. Nah, ini udah jadi ininya CAD-nya, tapi belum selesai. Kalian harus namain dulu untuk batas boundary. Jadi yang berhubungan dengan geometri atau berhubungan dengan dimensi ruang ya. Jadi kita harus definisikan dulu ya. Ini kita hapus dulu curve-nya ya. Ini saya delete, tinggalkan solidnya. Jangan lupa kita save dulu. File save as. Kita save dulu ya. Nah, kebetulan ini ada pekerjaan tapi blower dari apa? PT Amin, PT Tambang yang di Sumbawa ya. Nanti kita akan coba ke hal yang lebih kompleks nanti ya. Yang ini yang kita sederhana dulu aja. Ini kita buat new folder ya. Apa namanya? CFD Untirta ya, Untirta 1 ya. Ya. Di dalam sini aja namanya apa? Elbow 90 ya, Elbow 90. Silakan dinamain yang sama aja biar enak ya. Nah, langkah berikutnya itu kita harus memberi nama apa namanya, batas ruangnya, dimensi ruang yang berhubungan dengan banyak. Nah, ini bagian luarnya ini, kemudian ada yang bagian masuk ke sini dan ada bagian yang keluar ini misalnya ya. Jadi kita harus memberi nama ya. Pertama kalian definisikan dulu yang namanya dinding. Nah, ini ada saluran masuk, ada saluran keluar. Jadi biar lengkap. Jadi semuanya tercover ya. Apa namanya, dimensi ruangnya ya. Jadi kita lebih select ini ya. Kemudian kita namakan dinding ya. Kita namakan dinding. Kemudian apa namanya, group ya, create. Ini namakan aja wall ya. Wall ini sama dengan dinding ya. Kemudian di sini kita namakan inlet ya, saluran masuknya dari sini ya, dari bawah ya. Nah, ini kita select ini, kita masuk, kita beri nama inlet ya. Ya, kemudian yang saluran keluarnya ini di bagian atasnya ini ya, kita beri nama outlet ini ya. Kita beri nama outlet. Jadi sudah mengcover semua permukaan dari gambar CAD ini ya. Jadi nggak ada lagi yang ini. Jadi yang bagian ini sudah namanya outlet, bagian ini adalah inlet, dan bagian ini adalah namanya wall, dinding. Nah, kalian boleh save.
Ya, langkah pertama udah selesai. Itu namanya membuat gambar CAD lengkap dengan nama-namanya. Ya. Langkah kedua, kalian harus membuat mesh. Ini langkah kedua ya. Ini langkah pertama ya. Yang kedua adalah membuat mesh. Kita akan menggunakan watertight geometry karena ini pengalaman saya. Watertight itu enak sekali, simpel ini dan bagus, meshnya bagus banget. Jadi saya nggak repot-repot kita membuat mesh ya. Jadi kalian bisa gunakan mesh dengan menggunakan watertight ya. Langsung saja dari sini ya. Langsung ke workbench ya, workbench kemudian ke fluent, watertight ini, watertight geometry itu kemudian di yesin, nanti dia akan membuka software untuk meshnya, untuk mesh. Nah ini ya, ini kita sudah di antar muka software watertight geometry di start. Kita ambil supaya solvernya jangan satu ya, karena ini cukup panjang 1 meter. Kita akan menggunakan empat aja ya, empat core ya, tergantung kemampuan komputer kalian ya. Ini saya batalkan dulu. Sebenarnya bisa kita mau teruskan, tapi lebih bagus itu dari awal ya. Ini saya batalkan dulu ya, karena ini kita cuma menggunakan 1 core. Karena ini lumayan dimensinya ya, 1 meter, 1 meter totalnya itu ada 2 meter. Belum lagi mesh itu ada berapa ya. Ini akan cukup lama kalau kita mau simulasikan yang seperti ini ya. Ini kita menggunakan 1 core, saya batalin dulu ya. Kita menggunakan 4 core aja ya. Tergantung kemampuan dari komputer kalian ya. Kalau saya kebetulan laptop, ini pakai laptop, ini saya ada 10 core ya. Jadi saya bisa gunakan 4 aja ya. Karena yang lainnya ini saya lagi running pakai DEM, discrete element method ya. Makanya saya gunakan 4 core saja ya. Oke. Kita langsung ulangi lagi langkahnya ya. Watertight kita akan menggunakan 4 core. Nah ini ya, kita ambil 4 core saja, jadikan 4 ya. Kemudian kita start biar prosesnya cepat ya. Namanya proses paralelisasi. Jadi menggunakan 4 core untuk 1 tugas, untuk one task. Nah ini ya. Ada 4 core ya, ada 4 core, 1 lagi host ya. Jadi sebenarnya walaupun ini namanya 4 core, dia menggunakan 5, tapi satunya sebagai host, satunya lagi sebagai apa istilahnya kalau itu computing kalau nggak salah ya. Ya jadi ada host sama ada computing. Nah ini ya. Nah ini. Jadi host 1 ya, yang 4 ini adalah computingnya. Oke, nah ini ya, jadi kita sudah masuk ke sini. Kita langsung saja ya membuat meshnya. Ini simpel. Kenapa saya mengandalkan ini dan selalu menjadi andalan saya kalau membuat mesh. Ini langsung aja kita import geometrinya, kemudian mau pakai local sizing nggak perlu, karena ini simpel ya. Nah ini ukuran meshnya, karena ini bentuknya simpel, ini kita bisa buat seragam lah ya. Kadang-kala kita buat 10 mili aja ya, sama-sama 10 mili ya, 10 mili. Kemudian yang ini kita lebih dikit ya, 10,1 mili ya untuk maksimumnya. Ya minimumnya 10, maksimumnya 10,1. Kita cek dulu apakah dengan mesh ukuran 10 mili dan 10,1 tadi akan menghasilkan mesh yang banyak. Itu kita lihat permukaannya. Nah itu ya, nggak begitu banyak ya. Ini meshnya kalau 10 dan 10 kayaknya terlalu tinggi ya. Ini tadi ya,
Kalau misalnya kita pakai 10, artinya delta X-nya 10. Delta X-nya 10, padahal kita kalau supaya akurat, harusnya limit delta X menuju 0, 10 mili 1 cm. Cukup besar. Kita kecilin nggak apa-apa, jadikan 5 juga nggak apa-apa. Kita ulangi lagi prosesnya, kembalikan ke generate the surface mesh ini ya. Kalian klik lagi yang ini, kita edit. Kita edit, jadi jangan pakai 10, pakai 5 aja ya. 5 dan 5,1 biar meshnya cukup banyak ya. Dan hasilnya akan lebih apa ya? Apa ini? Nah, ini hasilnya akan lebih akurat ya. Update. Kita akan lihat ya, meshnya akan lebih seragam gitu ya, lebih bagus meshnya kalau misalnya ukurannya kita perkecil. Kita tunggu. Nah ini ya, ini yang ukurannya 5 mili ya. Ini lumayan ya. Nah ini cukup bagus ya. 5 mili lebih akurat tentu dibandingkan yang tadi yang 10 mili. Nah kalau sudah, kalian langsung saja ke ini ya, describe geometry ya. Nah, kita pakai Fluent, kalian pilih yang kedua ini. Ini untuk Fluent. Kalau yang pertama itu untuk Final Element Method. Kalau dua-duanya ada. Jadi Final Element sama CFD di Poplin. Kalian pakai yang ketiga. Kalau yang ini yang pertama itu untuk Final Element, yang kedua itu untuk CFD. Jadi kita pilih yang kedua. Karena kita khusus CFD ya. Kemudian izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk meshnya itu tahu itu lebih bagus itu karena itu yang makin kecil atau gimana ya Pak tadi? Ya, nah ini pertanyaan bagus sekali ini ya. Tujuannya tergantung tujuannya. Jadi kalau kita mau melakukan riset, penelitian, yang tentu hasilnya akan kita publikasikan ya. Kita akan publikasikan dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Ini meshnya harus cukup kecil ya, supaya apa? Supaya hasilnya akurat. Ya. Tapi kalau kita melakukan simulasi ini hanya untuk melihat fenomena yang terjadi di dalam ini, ya, itu kita masih ada batas toleransi, ya, batas toleransi supaya fenomena ini bisa tertangkap dan meshnya nggak harus terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil mungkin berat. Ya. Bayangan begini contohnya. Ya. Kalau ada pompa ukurannya 2 meter, saya pernah mensimulasikan pompa. Ini ukuran panjang pompanya itu 2 meter. Dia punya 3 sudu ya, 3 sudu. Kemudian panjangnya 3 meter, 2,5, kemudian 1,5. Ya. Itu butuh 7 juta mesh. Ukurannya waktu itu meshnya saya buat ukurannya kalau nggak salah 5 mili ya, atau 10 mili saya lupa ya. Nah, karena kita ingin membahas secara detail ini waktu itu yang dari Pertamina, waktu itu kita membantu Pertamina. Karena kita ingin hanya melihat fenomenanya saja. Sebenarnya 7 juta dengan ukuran 10 mili itu nggak cukup akurat. Tapi kita cukup pengen melihat apa yang terjadi di dalam. Nah itu nggak apa-apa. Karena ini nanti kita akan bisa melihat alirannya arahnya kemana aja, kemudian bagaimana polanya, ada vortex atau enggak. Tapi kalau untuk kalian membuat karya ilmiah yang tadi itu masih kurang. Jadi tergantung tujuan. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana penggunaan mesh. Yang penting ya. Satu hal yang penting bukan ukurannya ya. Yang penting itu di dalam mesh ini adalah bagaimana kalian bisa contoh ini gambar ini ya, kalian bisa lihat di sini ya. Bagaimana kalian bisa menangkap fenomena aliran ini ya. Jadi
Kalau misalnya katakanlah air yang mengalir di dalam pipa, contoh kasus seperti ini, mana yang kira-kira kehilangan energinya paling banyak? Di mana area yang kehilangan energinya paling banyak di dalam pipa seperti ini? Yang paling mana? Pasti di dekat dinding kan? Kalau dia ada gesekan antara cairan dengan dindingnya kan? Jadi energi itu paling banyak di sini. Nah, supaya kalian bisa menangkap di sini ada apa namanya eh perubahan energi yang tajam atau namanya tajam itu apa sharp ya apa namanya yang gradiennya cukup besar, maka di sini kalian meshnya harus dibuat kecil. Kalau kalian buat seperti ini meshnya ya nggak akan akurat ya. Nah, yang di tengah boleh besar nggak apa-apa karena kita nggak begitu perhatian ya kalau sama yang tengah ya kita yang lebih penting di sini yang kehilangan energi yang banyak itu ya dia di pinggir. Jadi kuncinya satu ya, bagaimana kita bisa menentukan ukuran mesh. Setiap mesh di dinding usahakan buat sekecil mungkin. Tapi mesh yang agak jauh dari dinding kalian boleh buat agak besar. Itu patokannya. Ya, sebenarnya nggak ada patokan secara apa baku atau standar ya. Nah, tapi kalau kalian pengen melakukan penelitian atau tugas akhir itu ya di bidang CFD untuk menentukan tadi ukuran mesh kalau apa namanya kalian nanti takut bertanya waktu tugas akhir, waktu sidang misalnya, ini ukuran meshnya dari mana kalian menentukan? Maka ada yang disebut dengan mesh, ada yang disebut dengan istilah mesh atau grid, ya, mesh atau grid independent test. Grid independent test. Independent test. Jadi kita tes dulu meshnya. Jangan langsung running, tapi kita tes dulu ya. Pertama gimana? Misalnya begini ya, kita punya kotak ini. Kita pengen simulasikan. Kita belum tahu nih meshnya. Ukurannya yang bagus yang berapa ya. Ya kita buat dulu aja apa namanya ukurannya kecil-kecil dulu. Kecil ya, itu kecil-kecil ya. Saya kecilin ya. Saya kecilin ini. Ini kira-kira kecilnya seperti inilah ya meshnya ya. Katakanlah ini meshnya rata-rata ini ukurannya adalah ini ya dan terusnya ya. Kalian gambar sendiri aja ya. Ini rata-rata ukuran meshnya 5 atau jangan 5 1 mili ya 1 mili ya. Ya, kalian simulasikan. Ini sudah cukup kecil ya. Kemudian kalian cari patokan misalnya ambil suatu titik di sini. X ini, kita tandai titik ini. Kalian simulasikan, kemudian lihat berapa kecepatannya, lihat tekanannya berapa di titik ini. Ya. Nah, ini meshnya cukup kecil. Coba kalian perbesar. Karena kalau misalnya meshnya terlalu kecil, ini nanti jumlahnya, katakanlah ini jumlah meshnya sampai barangkali 2 juta jumlah meshnya. Besar kan, dan berat nanti. Jadi kasihan laptop kita kalau kita mau running. Nah, ini kita asumsikan ini paling akurat. Ini 1 mili. 1 mili itu sudah ukuran paling akurat. Nah, kita bisa mengurangi jumlah meshnya. Ya, kita perbesar. Misalnya kita ambil, kita perbesar 2 mili ukuran meshnya. Kita buat lagi case kedua dengan ukuran yang sedikit lebih besar ya. Jadi lebih besar lah dibanding yang tadi ya. Ini sedikit lebih besar gitu ya. 2 mili. Berarti jumlah meshnya nanti berkurang banyak ya. Bisa kurang dari separuhnya ya. Ini kan 2 juta. Kemungkinan jumlah meshnya katakanlah kira-kira aja ya. Katakanlah 800.000 gitu ya. 800.000. Dia kurang dari separuh ya.
dari 2 juta menjadi 800.000. Nah, kalian cek di titik yang sama, titik yang sama. Ini ya, titik yang sama. Lihat ini, kalau ini P1, P2 ya, berapa kecepatan di sini? P2, ini P1 juga ya, tekanan 1 ya, yang ini P2, P2. Ini kalian bandingkan hasilnya. Ya. Kalau misalnya hasilnya ternyata perbedaannya, jadi istilahnya apa kalau perbedaan? Persentase perbedaan, persentase diferensiasinya, perbedaannya, diferensiasinya ini ternyata kurang dari atau sama dengan 5%, berarti kalian bisa gunakan ini, yang 2 mili. Ini karena hasilnya nggak jauh beda, cuma bedanya 5%. Kecepatannya bedanya 5%, tekanannya 5%. Coba kalian naikkan lagi. Naikkan lagi. Jadi meshnya ukurannya 4 mili katakanlah. 4 mili ya. Nanti pasti besar-besar ya ukuran meshnya ya, di 4 mili ya. Ini kalian coba 4 mili pasti jumlah meshnya katakanlah jauh lebih kecil lagi, mungkin saja 200.000 cuma ya, 200.000 ya. Ukur lagi, lakukan simulasi, cek di titik yang sama, kemudian kita ukur atau kita ini ambil datanya berapa ininya kecepatan dan tekanannya. Ya. Bandingkannya jangan yang kedua, bandingkannya dengan yang pertama. Ya, bandingkannya yang pertama ya. Kalau ini ternyata dibandingkannya dengan yang pertama ini, karena ini patokannya yang paling kecil, ya, bandingkannya dengan pertama. Kalau misalnya ternyata persen diferensiasinya masih kurang dari 5%, kalian bisa gunakan ini, no problem. Ya, karena kita cek ternyata kecepatan di sini dengan kecepatannya cuma beda di bawah 5%. Ini juga ini. Tapi kalau lebih, kalian nggak boleh. Kalau ternyata sebaliknya, ya katakanlah dia lebih besar dari maafin ya, mana ini kursornya? Ini dia. Ternyata ini lebih besar dari 5%, maka kalian nggak boleh. Cari sampai dia batasnya 5%. Kalau ini kan kurang. Cari sampai 5%, itu yang boleh kalian pakai. Itu sudah jadi standar ya, bukan standar, memang nggak ada juga ya. Ada yang bilang 5%, ada yang bilang 7%, tapi setidaknya caranya begini. Supaya nanti yang pertama akurasinya dapat, tapi nggak berat waktu jalani, waktu running simulasinya, karena jumlah meshnya itu kan menentukan seberapa berat nanti runningnya. Yang misalnya meshnya 2 juta, bayangkan matriksnya berapa tuh? 2 juta kali 2 juta kan? Yang tadi aja kan kalau misalnya 5 kotak, maka 5 kali 5, 3 kotak 3 kali 3 kan? Kalau ini kotaknya gridnya ada 2 juta, maka 2 juta kali 2 juta. Bayangkan aja 2 juta kali 2 juta berapa? 4 kali 10 pangkat 12. Ya, jumlah matriksnya, angka di dalam matriksnya itu berat sekali ya. Kalau 800 berarti 800.000 kali 800.000, 200.000 kali 200.000. Jadi lebih ringan. Jadi penentuan mesh itu kalian harus melihat dua hal ya. Yang pertama sisi akurasinya. Ini yang pertama ya. Akurasi. Jadi keakuratannya waktu melakukan simulasinya. Yang kedua adalah cost-nya ya. Jadi tidak terlalu menjadi beban, jadi berat nanti kalau kita menghitung dua juta, kecuali kita memiliki komputer yang canggih. Tapi kalau kita mau running pakai komputer yang biasa-biasa aja ya, usahakan jangan terlalu berat. Jadi dua hal ini yang menjadi patokan dalam menentukan jumlah mesinnya. Nah ini kursornya ini print itu kali ya, tidak kelihatan sekali ya. Nah, dua hal ini. Ya. Jadi waktu kalau misalnya kalian mau melakukan tugas akhir di bidang safety, lakukan ini dulu.
mesh independent test atau grid independent test ya. Ini banyak sekali yang ini kalau kalian mau googling ada contoh-contoh grid independent independent test atau mesh independent test ini. Ya, jadi kita melihat sensitivitas dari meshnya ya. Jadi prosedurnya begitu, dibuat kecil dulu, perbesar lagi, bandingkan apakah persentase perbedaannya di bawah 5%. Kalau bisa 5%, berarti kita bisa pakai mesh yang lebih sedikit ini. Kemudian kita perbesar lagi ukuran meshnya, kita coba bandingkan lagi apakah masih di bawah 5%. Kalau bisa di bawah 5%, kita bisa pakai. Nah, begitu caranya. Ini ada mesh independent test. Kalian coba banyak sekali literaturnya tentang mesh independent test ya. Mesh independent tadi, kemudian grid independent test dalam anti-sploen dan seterusnya. Begitu kira-kira. Bisa dipahami? Cukup dapat dipahami. Mencari ya untuk mencari match yang sesuai kita harus dua patokan, akurasi, keakuratan. Yang kedua adalah cost-nya, biayanya. Jadi kalau ini biaya itu yang dimaksud biaya di sini adalah beban waktu mau running simulasinya, usahakan jangan terlalu berat. Jadi akurasinya dapat, runningnya juga nggak terlalu berat. Itu yang dua hal ini. Dan itu biasanya kita menggunakan yang namanya match independent test. Match independent test. Jadi gunakan jumlah match yang banyak dulu, kurangi, baru kita dapat nanti jumlah match yang cocok, yang sesuai, yang mana, yang paling ringan. Gitu, ya. Oke ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, karena kita mencoba, tidak akan melakukan match independent test ya. Ya, kita nggak akan melakukan karena ini nanti kita buat lagi ya. Kita mau menunjukkan bagaimana melakukan running simulasi sampai akhir. Jadi mulai dari gambar CAD-nya di Space Claim atau di SolidWorks, kemudian kita membuat mesh-nya, baru kemudian kita running di anti-sploen-nya, baru kita tampilkan hasilnya di TechPlot ya. Nanti untuk mesh independent test nanti coba-coba aja di rumah ya, untuk kalau mencari mesh yang cocok ya, dari atribut ya. Ada yang ini cukupnya ya, yang ukuran 5 mili ini ya, 5 mili ini ya, ini 5 mili ya, kita anggap saja dulu seperti itu ya. Oke, sudah ya, generate mesh ini sudah kita beri permukaannya ini kosong ya. Kalian melihat ininya, dalamnya ini kosong ini ya, ini kosong ini. Ini bisa ada di permukaan ini karena generate the surface mesh ya, di permukaan ya, di dalam kosong ini kita bagian dalamnya. Nah, kita langsung langkah selanjutnya adalah describe geometry ya. Yang ini ya, kalian pilih geometrinya yang nomor 2 karena kita mau ANSYS CFD bukan finite element ya. Di describe geometrinya ya. Nah, kemudian kita mau masukkan ini sudah ini ya, inletnya adalah kecepatan ini ya. Ini ya. Jadi yang bagian inletnya ini adalah kecepatan, yang ini ya. Sudah kelihatannya. Nah, ini bagian inletnya, kalian coba cek aja. Nah, ini ya, ini kalau langsung warna kuning ya. Kalau kita bawa kursornya ke velocity inlet, nanti di sini berarti inletnya ini. Kemudian outletnya, ini kalian kalau klik outletnya nanti di atas ini warna kuningnya ya. Ini ya. Nah, itu kalian bisa lihat ada warna kuning. Ini wall, nah itu wallnya ya, di bagian dindingnya. Ini sudah ya, update boundary sudah ya. Kalian boleh langsung update boundary ya. Kemudian untuk solid fluidanya itu bagian dalamnya ini ya, bagian fluidanya ini ya. Ini sudah ini kita update saja langsung. Nah, ini tadi ya. Kalau mau akurat, kalian lihat kasusnya, ini dindingnya pipanya panjang 1 meter. Berarti nanti gesekan dengan dinding pipa bagian dalam dengan cairannya itu juga nanti banyak
terjadi gesekan dan akan kehilangan energi. Apalagi ya, ini pipanya ngalirnya ke atas. Maaf, bukan pipanya yang ngalir, airnya yang ngalir ke atas, melawan gravitasi. Makin banyak lagi kehilangan energinya. Maka dalam kasus ini kita harus membuat boundary layer. Boundary layer itu artinya di dekat dinding kita akan membuat ukuran meshnya kecil. Ini namanya boundary layer ya, pelapis batasnya. Nah, kalian harus tambahkan boundary layer. Add boundary layer. Ini sudah defaultnya yes. Ya, kita mau tambahkan ini ya, boundary layer. Kita add boundary layer ya. Berapa boundary layer? Satu aja ya. Berapa lapisan? 3. Jadi kita katakanlah begini ya, kita memiliki pipa ya. Pipa ini ya. Ya. Mana nih kursor? Nah, ini dia ya. Nah, ini ada apa? Elbow-nya ya. Ada pipanya ya. Nah, kita akan membuat 3 lapisan di sini, 3 lapisan di dekat dinding ini, yang ukuran meshnya lebih kecil dibanding kalau dia di bagian tengah, lebih kecil dibanding bagian tengah ukuran meshnya di boundary layer. Jadi cuma 3 lapisan saja cukup ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini, ini cuma tiga lapisan, ada 3 lapisan ya. Kemudian kita add boundary layer, udah ini ya, add boundary layer, baru kita buat volumenya, mesh volumenya. Di sini ada pilihan 4, ada 4 pilihan. Polyhedral artinya meshnya itu semuanya berbentuk segi banyak. Poly ya, poly berarti banyak ya. Hedral itu segi banyak ya. Kalau polyhekor dia di luarnya segi banyak, di dalamnya segi 4. Hexahedral itu 4 ya. Jadi segi banyak di bagian luar, di bagian dalamnya, tengahnya itu segi 4 ya. Kalau hekor berarti dia hekor itu artinya bisa segi banyak, segi 4 ya. Hekor itu hexahedral, singkatan dari hexahedral. Segi 4-nya di tengah, di bagian luarnya bisa segitiga, bisa segi banyak ini. Jadi dia lebih fleksibel. Ada yang tetrahedral. Tetrahedral itu segitiga. Ya, kita coba aja ya satu-satu ya. Kalau kalian mau, kita coba saja satu-satu. Ini polyhedral ini seperti ini. Jadi kita coba pilih polyhedral. Nanti coba kita lihat. Dan kalian nanti akan bandingkan jumlah meshnya. Yang paling sedikit jumlah meshnya adalah polyhedral. Kita akan coba cek. Ini yang bentuk mesh yang polyhedral, poli banyak. Ya, nah ini. Polyhedral. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, mungkin nyampur ada 5, ada 8, ada 12. Ininya, kita lihat tingginya. Meshnya bukan segi banyak, tapi dia lebih tipis ya. Lebih tipis kan di dekat dindingnya. Karena tadi pakai add boundary layer ya. Lapis batasnya ini ada 3 lapisan, 1, 2, 3. 3 lapisan yang kita pakai boundary layer tadi. Ini dan dalam ini boundary layer 3 lapisan, 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini yang segi polyhedral ya. Kita lihat berapa jumlah meshnya. Jumlah meshnya adalah ini. Kita lihat di konsol 68.654. Ya, coba dicatat 68.654. Ini kalau polyhedral ya. Nah, coba kita ganti, jangan polyhedral, tapi polyhekor. Jadi polnya di luar, segi 4-nya di bagian dalam. Ya. Nah, kita ganti polyhedral menjadi polyhekor. Ini akan jumlah meshnya sedikit lebih banyak, karena hekor itu kan segi 4 ya. Kita akan coba lihat siapa meshnya. Ini yang polyhekor.
Ini akan sedikit lebih banyak. Kalian bisa lihat jumlah meshnya 73.107. Yang ini berapa? 68.000. Jadi lebih banyak 2.000 lebih ya. Berapa? 4.000-an lebih ya. 4.000-an lebih ya. Lebih banyak 4.000. Ini 68.000 kalau polyhedral. Kalau polyhekor 73.000. Ya, kalau mau lihat seperti apa meshnya, dia di bagian luarnya itu segi banyak. Kalian bisa lihat di sini ya. Segi polyhedral ya. Di bagian luarnya itu polyhedral ya. Tapi bagian dalamnya itu segi 4. Bagian tengahnya. Bagian tengah. Nah, kalian bisa lihat nih. Bagian tengahnya. Nah, ini. Kelihatan ya? Bagian tengahnya ya. Nah, ini. Segi 4. Ya. Di segi 4. Bagian luarnya, di bagian dindingnya itu adalah polyhedral. Jadi dia lebih banyak jumlah meshnya, 71.000. Ya. Jadi yang paling sedikit itu polyhedral. Yang kita coba lagi, yang ketiga chord. Jadi ada 4 pilihan ya di dalam ini. Kita coba yang hekor. Kita cek, kita ganti meshnya dengan hekor. Jadi hekor itu tengahnya segi 4, luarnya bebas. Nah ini ya. Ini ya. Ini segi 4, luarnya bebas. Bisa segitiga, bisa segi banyak. Nah ini dia ngambil segitiga ya. Segitiga semua. Segitiga, bagian luarnya, bagian dalamnya segi 4. Ya, bagian dalamnya segi 4 ini ya. Dan kalian pasti sudah bisa mengira, pasti jauh lebih banyak lagi jumlah meshnya ya. Coba kita cek berapa meshnya. 185.202. Waduh, 2 kali lipat lebih ya. Tadi kita pakai polyhekor cuma 73.000 jumlah meshnya. Yang ini 185.202. Jauh lebih banyak. 2 kali lipat lebih. Berarti ngitungnya makin berat pula ya. Dan yang terakhir ada bentuk mesh cuma segitiga. Nah, yang terakhir. Dan kalian pasti bayangkan bakal jauh lebih banyak lagi karena segitiga itu kan cuma 3 sisi ya. Pasti dia akan lebih banyak lagi, dia lebih besar dari 185.000 ini. Kita akan double check gimana. 211.000. 211.000. Kalau kalian bisa lihat, nah ini namanya cuma segitiga semua, kecuali yang pinggir memang kita buat boundary layer. Ini lapisannya tipis, dia biasanya segi 4. Nah ini semuanya segitiga. Jumlahnya 200. Pengalaman saya pribadi, saya pakai polyhedral. Paling sedikit, 68.000 tadi ya, lebih ringan. Dan hasilnya akurat. Ya, hasilnya cukup akurat ya. Jadi lebih ini kalau kita ganti ya. Jadi kalau pengalaman pribadi saya sudah beberapa kali ya melakukan simulasi ya. Dan kasus yang kompak gitu ya. Ini saya biasanya menggunakan yang polyhedra ini ya. Kita pakai polyhedra aja ya. Nah, jumlah meshnya cuma 68.000 ya. Tapi dengan keakuratan yang cukup bagus ya. Ini ya, 68.000 cuma jumlah meshnya ya. Jauh lebih ringan dibandingkan kalau cuma segitiga tadi 200-an ribu ya. Ini cuma 68.000 sepertiganya ya. Sepertiga dari kalau kita menggunakan segitiga. Nah, ini meshnya sudah selesai. Kalian boleh save ya file write meshnya. Ini ya meshnya ya. Meshnya namain aja ini elbow-nya sesuai dengan nama gambar CAD tadi. Nah ini ada MSH itu adalah file mesh MSH ya. Kalian ini akan bisa dibaca oleh AnsiFluent atau mau pakai software lain bisa. Kalau nggak mau pakai AnsiFluent atau kalian mau pakai software CFD yang lain itu bisa. Ini umum. Gadget ini dia dikompres, jadi filenya tidak besar karena ini file kompres. Gadget itu artinya dia dikompres ya. Kita off-kan saja, kita save file. Nanti kita akan lihat di sini ya, di mana folder apa tadi,
kuliah CFD Untirta ya. Mana tadi? Jadi disimpan di mana ya? Saya lupa. Ini dia CFD Untirta ya, namanya nggak ada nama kuliah CFD Untirta 1. Nah, nama Pak-nya ini Elbo 90 MSH tadi. Nama file mesh-nya yang ujungnya ada MSH ya. Ah, ini sudah selesai kita tahap pertama dari apa CFD ya. Mana tadi? Pre-processing sudah selesai. Jadi kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya yang nomor 2 yaitu membuat solvernya. Kita memasuki ke ANSYS Fluent ya. Kita masuk ke ANSYS Fluent ya. Kita langsung saja klik ya. Kalau saya biasanya running ANSYS Fluent-nya lebih suka yang hitam putih ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba yang full dulu, full pakai ANSYS Fluent, tampilannya yang pakai klik-klik ya. Tapi kalau saya biasanya mau running itu yang seperti yang layar ini ya, hitam putih ini ya. Karena nggak banyak memori, dia lebih cepat dibandingkan kalau kita buka langsung dari Fluent. Tapi nggak apa-apa, untuk kasus ini kita akan langsung pakai ANSYS Fluent full Windows ya, atau graphical user interface. Jadi ada dua ya untuk ini ya, untuk kalian bisa running ya. Ada yang namanya GUI, graphical user interface. Kalian langsung pakai software ANSYS yang ada klik-kliknya itu, yang warna-warnanya banyak ini, yang seperti ini ya. Ini namanya graphical user interface. Karena ini ada klik-klik, ada apa icon-iconnya. Ini kalau running di sini malah lama ya, lebih lambat dan dia banyak makan memori. Dan ada yang namanya TUI, Text User Interface. Text User Interface itu ya itu tadi yang hitam putih ini, yang hitam putih ini. Nah itu karena dia nggak banyak tampilannya simple dan tidak banyak icon, kita cuma tinggal pakai masukin perintahnya dengan cara mengetik, itu lebih simpel ya. Kita akan menggunakan yang GUI aja ya, kita supaya kalian bisa melihat menu-menunya di dalam ANSYS Fluent. Oke, kita pergi ke folder tadi ya, CD CFD Untirta 1 ya, Untirta 1. Kita buka Fluent. Nah, kita pakai 4 core. Ini kalau mau buka Fluent bisa dari DOS ya. Ini MS command prompt ya, Fluent. Kemudian kita buka yang 3 dimensi. Ini 3D, ini 3 dimensi. Kemudian saya tambahin DP. DP itu adalah double precision. Double precision itu ada yang namanya single precision ya. Dalam menghitung kita pakai yang paling maksimum keakuratannya. Jadi kalau misalnya DP, saya pakai yang baru ya, pen baru ya. Nah, ada namanya DP itu adalah double precision ya. DP itu singkatan dari double precision. Jadi kalau mau menghitung ya, double precision, dia pakai 64 angka di belakang koma ya. Di double precision itu 64 angka di belakang koma. Angka di belakang koma. Ya, desimal ya, di belakang desimal ya, di belakang koma lah ya. Di belakang koma atau desimal ya, atau koma atau desimal ya, atau desimal. Misalnya ya, 1,24 ini sampai 64 angka yang hitungnya ya. Ada yang namanya FP, itu single precision. Single precision. Kalau ini double, yang namanya single berarti dia separuhnya ya. Jadi dia menghitungnya sampai 32 angka saja, separuh dari 64. 32 angka di belakang koma angka ya. Jadi 1,2444 berapa itu sampai 32 angka. Yang DP itu paling akurat ya, karena dia menghitungnya panjang angkanya ya.
kita pakai DP, ya. Fluent 3D DP. Ya, kita mau pakai berapa core? Kalau mau 4 core tadi, diketik aja min T itu jumlah core T. Kita ambil angkanya 4, jadi 4 core. Jadi min T4. Kalau mau kalian ganti T8, berarti kalian pakai 8 core. Kalau tadi kan pakai 4 core ya, pakai 4 aja ya. Nah, nanti kita buka anti-spluennya, dia akan membuka anti-spluennya. Ini anti-spluennya. Kita tunggu sampai dia membuka. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di bagian atas di sini ya. 3 dimensi itu kalian kelihatan ya di layar ya. Ini ada paralel fluent. Ini 3D, 3 dimensi karena ini 3 dimensi ya. Kita pipanya pipa 3 dimensi. Kemudian DP, double precision. Jadi 64 angka di belakang koma tadi. Kemudian ini laminer. Kita nanti pakai turbulen ya. Ini kita pakai saya lupa tadi ya. Kita akan menggunakan model turbulen. Model turbulen omega STT. Kita akan menggunakan model ini ya. Nah ini ya, 4 prosesor. Ini laminar, ini ada 4. Kita menggunakan 4 prosesor. Tadi waktu saya ngetik min T4 tadi, dia tahu saya menggunakan 4 prosesor. Baru kita buka mesh tadi. File, read, mesh. Mesh mana yang tadi kita buat di watertight geometry tadi, kita buat di yang ini hasilnya ya, elbow 90 NSHGZ tadi. Kalian tinggal masukkan yang ini ya, klik yang ini, kemudian kita oke-kan. Nanti dia akan membuka file mesh-nya yang kita sudah buat tadi. Nah ini ya. Ini ya, ini tadi sudah dibuat. Ini filenya yang ini sudah diberi tanda. Nah dari sini ya, yang warna biru berarti dia inlet, warna biru. Warna merah berarti dia outlet keluar. Ya. Kalau kalian mau lihat gridnya, tinggal domain ini, kalian klik ke domain ini, display, kemudian pengen lihat gridnya, kalian klik yang edge ini ya, edges ini ya, jadi ini sisinya ya, kalian klik, nanti kalian bisa lihat mesh-nya, bentuk mesh-nya. Nah ini ya, ini warnanya hitam, ya kalian ganti saja warnanya, colornya ya, jangan warna hitam misalnya, warnanya ini kenapa ngehang ya? Oh, ini by surface-nya udah otomatis ya, by type aja ya. Warnanya apa misalnya, kalian buat warnanya magenta aja ya, terserah ya, magenta juga bisa ya. Wallnya ya magenta, kemudian ya udah ini ya. Nah ini warnanya ya, biar kalian bisa lihat jelas. Tadi hitam kan nggak begitu kelihatannya. Nah ini mesh-nya kita buat yang polyhedral semua ya, kecuali yang di sini kita ada boundary layer-nya, 3 lapisan ini ya. Nih ya udah. Nah baru kita masukkan setup-nya, setup tadi di dalam ini tadi case-nya tadi. Ini pelidahnya air, ini air ya. Kita pakai pelidah air ya. Kecepatan masuknya 2 meter per detik. Masuknya di 2 meter per detik dan keluarnya tekanannya 1 atmosfer. Jadi di setiap saluran dia masuk keluar inlet dan outlet, kalian harus definisikan. Kalau ini adalah kecepatannya, kalau yang ini adalah tekanannya. Ya di bagian luarnya yang kita ketahui tekanannya, karena terbuka keluar ya, terbuka keluar gitu ya. Nah, kita ini coba masukkan nilainya tadi ya.
Untuk melihatnya, kalian lihat saja di boundary condition di sini, klik gini. Kalau mau masukkan angkanya tadi ya, ini ada boundary condition itu ada 4 ini. Ada inlet, ada internal, ada outlet, ada wall. Ini sesuai dengan yang kita gambar di CAD tadi, yang kita kasih nama. Inlet, outlet, dengan wall. Ini kalau kalian lihat di sini, ini ada wall, inlet, dan outlet. Ada 3 itu ya. Di semuanya di sini ada di sini. Nah, ANSYS itu otomatis nambahin yang lain ini internal. Jadi kalau misalnya di dalam tuh ada internal, maka dia gambarkan internalnya. Tapi nggak usah terlalu ini, selalu dia nambahin. Jadi biarin aja ya. Kita walaupun di space claimnya cuma ada inlet, outlet, dan wall, ini ANSYS selalu otomatis menambahkan internal ya. Oke, kita pergi ke inlet. Ini kita sudah definisikan kecepatannya inletnya. Kalian tinggal masukkan aja tadi kecepatannya berapa ya. Kita masukkan kecepatannya mana tadi 2 meter ya kalau nggak salah ya. Ya 2 meter per detik ya. Kita masukkan kecepatannya 2 meter per detik ya. Kalian masukkan aja di sini 2 meter per detik ya. 2. Apakah ada perpindahan panas? Belum. Nanti aja, kita belum ada ya. Kita mau melihat pola alirannya dulu. Apply ya. Ini 2 meter per detik ya. Kemudian jangan lupa outlet juga. Ya, jadi selalu di inlet dan outlet itu kalian harus definisikan. Outlet tadi apa? Outlet tekanannya sama dengan 1 atmosfer ya. Di outlet di bagian luar ini terbuka keluar ya. Tekanan luarnya kan sama dengan 1 atmosfer ya. Yang ini kecepatannya 2 meter per detik, yang ini yang diketahui adalah tekanan. Jadi kalian tinggal pergi ke outlet dan kebetulan di sini sudah outletnya pressure. Ini kalian boleh pilih ya, ada beberapa pilihan ya. Di outlet ini ya. Ini kalau kalian mau lihat di sini boundary condition, kalian klik saja pergi ke outlet. Ini ada beberapa pilihan. Ini ada pressure, kalau tekanan diketahui di bagian luarnya. Nah ini kalian klik di sini type ini. Ada intake fan, kemudian ada axis, ada exhaust fan, ada intake fan, ada interface, ada mass flow inlet, mass flow outlet, outflow. Kalau namanya outflow, ini pipanya panjang sekali, cuma kita nggak mau simulasikan. Katakanlah pipanya ini 100 meter, yang ini juga 100 meter, ya nggak mungkin lah kita simulasikan semua kan. Maka kita potong. Nah kalian pilih saja outflow. Outflow itu artinya dia sudah steady, sudah stabil. Dari 1 meter ini sudah stabil. Jadi kalian boleh pilih outflow. Kalau pipanya panjangnya panjang sekali. Tapi kalau misalnya di sini ada pengukur tekanan, katakanlah pipanya panjang, walaupun panjang, tapi kita tahu di sini ada alat pengukur tekanan, maka kalian gunakan pressure outlet. Atau pipanya cuma sampai sini. Ini adalah terbuka keluar seperti kasus kita. Kalian gunakan pressure outlet. Nah, kalian pilih pressure outlet yang ini ya, pressure outletnya ini, pressure outlet ini ya. Nah, berapa tekanannya? Tekanannya sudah kita tentukan di kasus tadi. Tekanannya adalah 1 atmosfer, 1 atmosfer ya. Nah, untuk memasukkan nilai tekanan itu di sini ya, di gauge pressure ini. Nah, ini tekanan terukur ya, bukan tekanan absolut. Yang kita tadi ini adalah tekanan absolut ya. Ini adalah sama dengan tekanan absolut pressure ya. Ya, absolute pressure. Kalian pasti masih ingat di mekanika tidak. Kalau untuk gauge pressure, tekanan terukur, gauge pressure ya, tekanan terukur itu sama dengan tekanan absolut dikurangi tekanan atmosfer, P atmosfer ya. Pressure itu biasa disingkat PG ya, PG. Nah, ini sama dengan gauge pressure ini. Jadi berapa PG-nya? PG-nya tekanan absolutnya berapa? 1 atmosfer ya. Tekanannya 1 atmosfer. Kemudian tekanan atmosfer berapa? Ya 1 juga ya, 1 atmosfer. 1 atmosfer, jadi sama dengan 0. Jadi tekanan absolut terukurnya itu sama dengan 0. Kalau kita
mau simulasikan di bagian luar ini tekanannya 1 atmosfer, ya. Jadi di sini tekanan pressure gasnya sudah 0, biarin aja, ya. Karena di sini tekanan absolutnya 1 atmosfer. 1 atmosfer dan tekanan terukurnya adalah 0. Ya. Biarin aja. Jadi itu sudah di pole ya, sudah dari sononya ya. Kalau kalian mau klik apply boleh. Kalau kalian mau klik close juga boleh ya. Kita close ya. Nah, kita mau pakai turbulen karena model aliran ya di dalam alam itu hampir tidak ada yang namanya laminar. Selalu semuanya. Nah, kita lihat model untuk memasukkan model turbulennya. Ini terjadi turbulensi atau enggak. Kalian klik model. Yang ini adalah kalau kalian pilih multifase, artinya dia terdiri dari lebih dari satu fase. Nah, kita tadi cuma pakai air ya. Jadi cuma satu fase. Jadi multifasenya nggak aktif. Tapi kalau kalian mau pakai multifase, misalnya ada air, ada udara di dalamnya, itu kalian gunakan multifase. Nanti kita akan coba juga yang namanya multifase untuk simulasi multifase ya. Ini kalau ada perpindahan panas atau kalau mau perpindahan panasnya ada, kalian onin aja. Jadi tinggal di on kan saja ini. Diklik ya. Nah, untuk memilih model turbulen yang ini, viscose ini. Nah, ini kalian pilih di sini ya. Nah, ini. Nah, tentu kalian bertanya-tanya ini ada banyak sekali nih model turbulen. Yang pertama, kedua bukan turbulen ya. Pertama, kedua, dan ketiga itu bukan turbulen. Mulai model turbulen itu yang dari K epsilon, K omega, transition K ini, transition SET, Renault trace, girl adaptive, beta jet, large eddy simulation atau LAS. Mana yang mau dipakai? Nah, yang paling simpel itu K epsilon. K epsilon itu bagus di simulasinya di tengah. Tapi kalau dia di pinggir dekat dinding dia agak jelek turbulennya ya. Makanya yang sekarang itu populer itu adalah K omega. Ini SST K omega tadi yang tadi kita pakai yang ini. Selalu saya mensimulasikannya dengan menggunakan model ini K omega STT ini ya. Yang ini ya. K omega STT. Kenapa? Dia simulasi di pinggirnya bagus, dekat dinding bagus, di tengah juga bagus, dua-duanya. Dan nggak berat, cuma 2 persamaan. Nih, cuma 2 persamaan. Yang ini lebih bagus lagi karena tapi berat 3 persamaan. Yang ini transition SSD lebih berat lagi 4 persamaan. Renault trace lebih berat lagi. Nah, Renault trace itu kalau ada pusaran, aliran yang berpusar, kalian harus gunakan yang ini karena dia energi anisotropik itu bisa ditangkap sama model ini Renault trace. Ya, semakin ke bawah ya semakin berat. Ya, kita ambil aja yang bagus tapi ringan. Ini K omega ini. Kalian pilih aja ini. Oke, udah ya. Nah, yang tadi boundary condition ini kita mendefinisikan ruang, dimensi ruangnya ya. Inletnya berapa, kemudian outletnya berapa, kemudian ini dindingnya itu kita ambil yang umum ya, standar itu yang di pole ya. Ini wall itu adalah no slip, tidak ada slip itu artinya apa? Kecepatan fluida yang berbatasan langsung dengan dinding pipa itu sama dengan 0 karena dia ikut pipa. Pipanya nggak bergerak, maka fluida di situ nggak bergerak yang berbatasan. Jadi ini namanya no slip. Yang kalau slip, kalau kalian menginjak kulit pisang kalian jatuh tergelincir. Namanya slip itu tergelincir. Ya, itu namanya slip. Kalau ini no slip, tidak ada slip ya. Kalau ini udah umum, kita nggak usah ubah. Biasanya dindingnya seperti ini ya. Oke. Nah, di dalam mendefinisikan itu ada 2 kondisi batas ya. Maksudnya 2 kondisi. Satu kondisi batas yang berhubungan dengan dimensi ruang, satu lagi kondisi awal yang berhubungan dengan waktu, ruang dan waktu ya. Dimensi ruang itu adalah kondisi batas, yaitu boundary condition ini. Dan dimensi waktu adanya di sini, di inisialisasi. Jadi kondisi waktu itu begini.
pada waktu 0 detik. Pada waktu 0 detik ini kalian baru mau simulasikan ada air masuk ya. Oh ya, satu lagi lupa. Kita pakai air ya. Lupa ini kita pakai air ya, bukan pakai udara ya ini ya. Kita pakai air ini ya. Eh, ini ya kita pakai air ya, bukan udara ya. Nah, di poolnya kalau ancis itu dia langsung udara. Jadi kalian harus ganti jadi air ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Lihatnya di material. Ini material. Ya, kalian lihat di material, lihat di fluidanya, klik fluidnya. Ini ada air di sini udara ya. Ini air ini bahasa Inggris ya, bukan air ya. Air di sini adalah udara. Kalian harus pakai air ya. Nah, bagaimana cara nambahkan air? Klik aja di sini air, klik air di sini. Air itu udara di sini ya. Kemudian kalian tinggal pergi ke Fluent Database. Di sini Fluent Database ini ada banyak materi yang bisa kita gunakan. Ini mulai dari asetat, asetit dan terusnya. Cari water, bahasa Inggrisnya ya, water airnya. Nah, ini water. Ini air yang berupa cairan, ini air yang berupa uap. Nah, kita cairan ya, ada water liquid. Kalian klik saja water liquid ya. Kemudian kalian copy ya. Nah, nanti di sini muncul water liquid. Tadi cuma udara aja ya, air aja ya. Sekarang muncul water liquid. Kalian close saja. Kalian close. Nah, muncul ya water liquid. Nah, yang ini kalian belum tahu. Ini nanti yang disimulasikan udara atau air. Untuk memastikannya, kalian pergi ke shell. Shell itu artinya bagian dalam. Shell zone, bagian dalam. Jadi bagian dalamnya kan. Berarti untuk tahu apakah dia udara atau air, kalian klik ini, shell zone ini. Shell, kalian klik fluidnya, kemudian klik ini. Pastikan itu adalah air, karena kita mau simulasikan air ya, bukan udara. Nah, di sini materialnya masih udara. Kalian ganti saja air itu menjadi water liquid. Nah, kita mau simulasikan air. Jadi water liquid, kita apply ya. Ini berarti ini kita mensimulasikan air ya. Nah, kalau sudah selesai, sudah airnya kita sudah definisikan, turbulennya sudah kita masukkan, kondisi batas yang berhubungan dengan dimensi ruangnya sudah, kecepatan 2 meter per second, tekanan 1 atmosfer di bagian luarnya, dindingnya no slip. Maka kalian bisa simulasikan, kalian mau apa simulasinya? Mau pakai transient atau mau pakai steady. Kalau steady berarti nggak tergantung waktu. Tapi kalau transient kita pengen lihat per waktunya bagaimana. Nah, terserah. Jadi ada 2 model simulasi ya. Jadi kalian bisa pergi ke general ya. Ini kalian bisa milih steady atau transient. Jadi kalau transient nanti per waktu. Kalau steady dia nggak melihat waktunya. Kita pilih transient aja ya. Jadi kita mau lihat per waktunya bagaimana, apa yang terjadi gitu ya. Ini kita pilih transient. Nah, yang ini gravitasi kalian mau masukkan karena kita hidup di bumi ya, pasti ada gaya gravitasi. Gaya gravitasinya itu ke bawah ya. Nah, kalau kalian lihat di sini yang arah ke atasnya itu adalah sumbu apa ini? Sumbu Y ya. Ini sumbu Y ya, arah ke atasnya. Ini sumbu Y. Ya, sumbu Y ya, sumbu Y. Maka gravitasi ini harus melawan sumbu Y karena ke bawah. Maka di sini kalian isi gravitasi, ini sumbu Y, kasih tanda minus karena dia ke bawah arahnya ya. Min berapa gravitasi kita di bumi 9,81. Nih gravitasinya ya. Kemudian tadi kita transient ya, transient. Kalian harus masukkan berapa jumlah iterasinya, berapa time step-nya. Jadi setiap berapa dia akan terus beriterasi. Nah, ini kalau ada transient, nanti kalau kalian pergi ke run calculation, ini run calculation ya, ini ya, maka akan ada 2 ini yang kalian harus isi, jumlah time step sama time step-nya. Itu kalau kalian milih transient.
Ya, ini kalau kalian milih transient. Tapi kalau kalian milih steady, maka kalau dia run calculation, dia cuma satu saja yang perlu kita isi. Berapa jumlah iterasinya? Karena nggak tergantung waktu, ya kan? Makanya, tinggal ngisi berapa jumlah iterasi. Tapi karena kita memilih transient, simulasinya transient tergantung waktu, maka nanti ada dua pilihan itu, ya. Dua pilihan tadi, yaitu run calculation-nya ini ya. Kalian disuruh memasukkan berapa jumlah iterasinya. Oke, kita mau simulasikan sampai 5 detik aja ya. 5 detik. Kemudian time step-nya berapa? Tiap delta T yang iterasi. Katakanlah setiap 0,001 time step-nya. Jadi 0,001 detik ya. Supaya dapat 5 detik, berapa jumlah time step-nya? Ya ini dikali ini harus sama dengan 5. Jadi yang ini jumlah time step-nya sama dengan 5.000. Ya kalau misalnya 5.000, time step-nya 0,01, maka simulasi ini selesai untuk 5 detik saja ya. Yaitu 5.000 dikali 0,001. Itu ya. Nah, penentuan time step tergantung kasus. Kalau kasus ringan ini 0,001 itu udah cukup. Tapi kalau ada kasus berat itu sampai 0,0001 sampai 0,001 di bagian belakang. Kalau kasusnya yang cukup kompleks ya. Tapi kalau yang ini tidak begitu kompleks, kalian bisa pakai 0,001 ya. Oke. Kemudian kalian save dulu ya. Sebelum inisialisasi, yang kondisi awal kan belum, ada dua kondisi ya. Kondisi batas kan udah, yang tadi kecepatan yang berhubungan dengan dimensi ruang, kecepatan udah, tekanan di luar di outlet udah, ada dindingnya no slip. Kondisi awal jangan dulu, kalian save dulu ya. Jadi file write case supaya kita nggak masukin lagi dari awal ya, kita sudah save ini setupnya kita sudah save ya. Nah, baru kondisi awal. Jadi mula-mulanya gimana? Ini kan air mau masuk nih, kecepatannya 2 meter per detik kan dari panah biru ini. Dia masuknya 2 meter per detik. Nah, mula-mulanya waktu sama dengan 0, waktu dia baru mau masuk. Di dalam sini tuh gimana? Apakah di sini kosong? Apakah di sini cuma ada udara? Apa di sini sudah ada air di dalamnya? Kan bisa macam-macam. Kondisi awalnya kan ketika air mau mulai masuk ke sini, yang di dalamnya itu seperti apa? Kalau kalian masuk ininya kalian definisikan ini adalah udara, maka kalian nggak bisa pakai single ini space. Ya, kalau namanya udara ada air, berarti 2 fase. Kalian harus aktifkan multifase. Jadi untuk kondisi yang ini akan lebih rumit. Jadi kita seolah-olah sudah ada air di dalamnya, cuma airnya diam. Jadi belum bergerak. Jadi ada air di dalamnya tapi dia diam gitu ya. Jadi nanti air yang 2 meter per detik itu mendorong air yang di dalam. Ya. Jadi kita ke inisialisasi, kondisi awal itu diinisialisasi ini ya. Kalau kondisi batas di boundary condition ini, kondisi batas ya, boundary condition ini. Kalau kondisi awal diinisialisasi. Jadi yang kondisi batas dimensi ruangnya, inisialisasi itu dimensi waktunya, kondisi awalnya. Nah ini kalian masukkan. Ini berapa kecepatan di awalnya? Ya, karena dia diam, berarti kecepatannya 0, 0, 0 semua ya. Kita ambil aja 0 semua. Isinya apa? Ya air aja ya. Kemudian turbulennya biarin aja 1 dan 1. Ini kondisi diam ya. Kalian inisialisasi. Klik inisialisasi. Baru kalian boleh runnya di sini. Tapi sebelum running, datanya kalian harus simpan. Ya, kita kan setiap ini ya, kita ini ya, saya masukkan di sini ya. Kita pakai time step itu delta T-nya tadi berapa? 0,001 ya. Kemudian jumlah iterasi itu berapa? Ada 5.000 ya. 5.000 tadi ya kita ini. Nanti
simulasi ini berhenti waktu dia 5 detik karena 5000 kali 0,001 ya. Ini kita mau melihat T final T akhir ya. Waktu simulasi akhirnya ini sama dengan 5 detik ya. Nah, kita mau nyimpen data gimana? Cukup sekali saja atau kita mau nyimpannya gimana? Terserah kalian supaya bisa mengamatinya. Nah, kalau mau nyimpannya setiap 1 detik kita bisa lihat ya, misalnya kita pengen 1 detik ada, setiap ada datanya, 2 detik ada, 3 detik ada, 4 detik ada, 5 detik ada, berarti kita nyimpannya 5 kali kan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya kalian mau seperti ini, maka kalian harus berapa iterasinya untuk menyimpan datanya, setiap berapa kali iterasi, setiap ini per detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik kan, 1, 2, 3, 4, 5 kan, 1 detik, 2 detik, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, dan detik kelima. Maka kalian harus simpan setiap datanya setiap 1000 kali iterasi. Kenapa? 1000 kali 0,001 itu 1 detik. Jadi setiap per detik, ya per detik kita simpan datanya ya. Jadi mendefinisikannya di mana? Di sini. Di calculation activities. Ya, kalian klik saja di sini. Di sini ada auto save. Jadi kita mau menyimpan datanya. Ya, ini kalian klik saja auto save. Nah, setiap berapa kali? Ya. Jadi bisa di save data file setiap 1000 kali ya. 1000 kali tadi ya. Kemudian nama datanya apa? Nah, kalian namain aja. Katakanlah ya kita namain aja data gitu ya. Data. Kemudian nama data nanti ada ujungnya. Ini data ini kan beda, ada 5 tadi ya. Mau kalian ujungnya dinamain apa? Supaya membedakan 5 data ini. Jadi, nah, kalian ketik aja kita misalnya data detik pertama. Ini data 1, data 1, kemudian data 2, data 3, data 4, data 5 ya. Supaya membedakan ya. Nah, ini kalian buat namanya data, dan time tab-nya kalian ganti dari flow time. Jadi di belakangnya itu adalah detiknya ya. Ini flow time. Berapa desimal diangkat di belakang koma? Ya ambil aja 3 ya, nggak usah terlalu panjang ya, 3 aja. Nah, kalau sudah di-oke-kan, kalian boleh save lagi, timpa aja yang tadi. File, write case, ditimpakan saja dengan yang tadi, case-nya ini ya. Boleh kalian hilangkan gadgetnya kalian boleh hilangkan ya. Kenapa gadgetnya dihilangkan? Jadi nggak usah dikompres. Gadget tuh file yang dikompres. Ada ini ya, di belakang itu ada gadget. Tagplot nggak bisa baca yang dikompres. Jadi kalian hilangkan aja gadgetnya. Nanti kita kan melihat hasilnya di tagplot ya. Nah, ini kita hilangkan gadgetnya, kalian oke kan? Ya. Nah, setelah itu kalian boleh running. Ya, kalian boleh running, run calculation. Kita pakai konsol boleh, kalian pakai grafik boleh ya. Kita pakai konsol, kalian boleh calculate. Nah, ini dia akan running. Ya. Nah, ini dia running ya. Kalian bisa lihat dia mulai runningnya ya. Tunggu aja sampai dia selesai ya. Ini sudah mulai running. Kalau mau lihat grafiknya, residualnya, ini residualnya nanti saya jelaskan minggu depan ya. Apa yang dimaksud dengan residual? Kalian bisa lihat di grafiknya ini. Nah, ini namanya residual. Ada kontinuitas, jadi konservasi masa. Kontinuitas tadi ya, persamaan kontinuitasnya. Nah, yang ini adalah konservasi momentum. X, Y, dan Z. Yang 3 ini, karena dia vektor ya. Jadi makanya ada X, Y, dan Z, karena ini 3 dimensi ruang ya. Yang K omega ini adalah turbulennya tadi. K itu adalah kinetik, turbulen kinetik. Omega itu adalah turbulen disipasi energinya. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya. Ya. Kita tadi sampai berapa? Sampai 5000 ya.
Oh ini lambat nih 4971, 4970. Wah ini cukup lama. Ya kita harus menunggu sampai dia selesai. Setelah selesai, baru nanti kita hasilnya kita buka di tab plot. Ya. Sudah sampai di sini semua? Simulasinya ya. Bisa pakai 4 core. Kalau mau lebih cepat lagi pakai 6 core bisa. Mau pakai 8 juga dia akan lebih cepat lagi. Kalau mau lebih cepat lagi ya jangan pakai tampilannya jangan seperti ini yang hitam putih aja. Nanti saya akan share di minggu-minggu berikutnya, minggu depan. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Nanti minggu depan kita offline ya, kita coba offline ya, biar nanti kalau kalian nyoba, nanti saya bisa ngecek masing-masing ya. Ada yang bisa nggak? Ada yang nggak bisa nggak minggu depan jam 1 kita offline? Pak, berarti mata kuliahnya diubah dari jam 1 ya Pak, seterusnya? Ya jam 1 terus, saya nggak bisa kalau pagi, ya, saya ada halangan. Yang lain ada yang ini, ada yang nggak bisa, ada gimana kalau jam 1? Izin Pak, untuk saya Ada di yang jam 1 itu bertabrakan Pak, ada mata kuliah lain Pak. oh gitu. Coba didiskusikan ya yang mata kuliah CFD. Kira-kira hari apa yang kosong ya? Hari apa kosong dan jam berapa? Ya, kalau saya kosongnya Senin saya kosong full ya. Selasa saya 2 kali ngajar. Rabu saya 2 kali. Rabu bisa. Harus pagi sekali ya. Coba bisa nggak kalian cari hari Senin? Jam berapa? Jangan lebih dari jam 1 ya kalau bisa ya. Dan nanti kita nggak kesorean pulangnya. Senin kosong, tapi jangan di atas jam 1. Nanti didiskusikan aja ya. Atau kita nanti diskusikan di grup WA ya. Kalau Kamis depan nggak bisa ya, kalau offline ya. Kalau nggak bisa nanti coba cari hari lain ya. Oke. Nah ini hasilnya nanti karena lambat ya, ini lama ya sampai 5.000 ini baru 4.847, 48, 48, 46 masih jauh ya supaya jadi 0. Nanti saya tetap running, nanti hasilnya nanti kita coba lihat di minggu depan aja ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kalau nggak ada kita absen aja dulu ya sebelum kita akhiri ya. Kita absen sebentar. Siapkan. Oke, taruh sebentar. Ya kita beli aja ya. Apa tadi ke dulu ya, tadi studi ke-1 ya tentang pipa elbow ya, elbow 90 ya. Oke. Dia Cahyoning ada? Ya, nggak ada. Dewi Citra? Hadir Pak. Ada. Valerino? Hadir Pak. Obar? Nggak ada. Muhammad Fauzian? Nggak ada.
Mirza Ahmad, nggak ada. Padela, Hadir Padela Pak. nggak ada juga. Oh ada. Berapa? Alif Akbar, Hadir Pak. Ibni Ilman, Ibni, Bibit, Ardi Irwansyah, Rafi, Hadir Pak. Muhammad Nur, Muhammad Dewa, Sampurna, Hadir Pak. Sofian, Hafiz Bayu, ada. Hafiz Bayu hadir Hadir, Pak. Pak. Ya, ada. Naufal Alif, Hadir Pak. Murilu, nggak ada. Muhammad Rifki, Jeremia, nggak ada. Muhammad Rafli, nggak ada. Ada yang belum diabsen? Izin Pak, Muhammad Nur. Muhammad Nur, nomor berapa tadi? Oh, ini ya. Ada lagi? Izin Pak, Ardi Mohon izin Irwansyah. Pak. Saya Kobar Akmal Pak. Kobar Akmal hadir Pak. Andi. Siapa tadi? Saya Kobar Akmal MPM 11 hadir Pak. NPM 11. Iya, Pak Kobar. Ada lagi? ya Pak. Izin Pak, Saya Pak, Ardi Rafli, Irwansyah Pak, paling NPM bawah, 100. Ardi Irwansyah udah. Ada lagi? Rafli Pak paling bawah Pak. Paling bawah. Iya Pak, tadi keluar Muhammad tiba-tiba Pak. Rafli. Iya Pak. Ada lagi? Iya Pak, izin Pak, Muhammad Rifki Alfa. Oh, ini Rifki ya. Ada lagi? Dia sharing Gusti Pak. Paling atas tadi ya. Angkatan 22 ya. Ada lagi? Yang belum diabsen? Muhammad Paudan, Mirza Ahmad, Jitni Ilman, Bibit, Ngorelo, sama Jeremia. Ada. Oke, nanti kita coba ini ya, mencari hari yang ini pas ya. Ini takutnya banyak yang nggak bisa ya, jam 1 ya. Nanti kita diskusikan lagi di grup ya. Jeremia ada. Ya, nanti kita coba diskusikan lagi di grup, sama nanti minggu depan kita offline. Kita cari hari yang pas ya, biar nanti kita bisa langsung latihan bersama ya di laptop masing-masing ya. Oke, saya simpan ya kalau nanti divalidasi. Saya kira cukup sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Bro. Terima kasih Pak. Coba. Ada